Audio renungan kita pada hari ini diambil dari buku Riwayat Yesus, bab 12 dengan judul Gembala yang Baik. Juru selamat menyebut dirinya sebagai seorang gembala, dan murid-muridnya disebut kawanan dombanya. Katanya, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yohanes 10 ayat 14. Yesus akan segera meninggalkan murid-muridnya, dan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan penghiburan kepada mereka. Bila mana ia tidak ada lagi di antara mereka, mereka akan mengingat perkataannya. Apabila mereka melihat seorang gembala menjaga kawanan dombanya, mereka akan memikirkan kasih juru selamat dan pemeliharaannya atas mereka. Di negeri itu, gembala tinggal bersama-sama kawanan ternaknya, baik siang maupun malam, baik di atas bukit-bukit batu maupun melalui hutan. Gembala itu membimbing mereka pada hari siang ke tempat yang berumput hijau dan nyaman di tepi sungai. Pada malam hari, dia menjaga mereka, mengawasi mereka dari binatang buas dan para perampok yang sering mengintai sangat dekat. Dengan lemah lembut, ia memeliharanya yang sakit dan lemah. Domba-domba yang kecil itu dibawanya ke pangkuannya, memeluknya. Betapapun besarnya kawanan itu, si gembala tetap mengenal setiap ternak. Ia memberi nama setiap ekor dan memanggil dengan nama masing-masing. Demikianlah Kristus, gembala dari surga, memelihara kawanan domba yang terpencar di seluruh penjuru dunia. Ia mengenal nama kita semua. Ia tahu betul rumah tinggal kita dan nama masing-masing dalam himpunannya. Ia begitu memperhatikan seseorang, seolah-olah tidak ada seorang yang lain pun di seluruh dunia. Gembala mendahului dombanya dan menghadapi segala mara bahaya. Ia menghadapi binatang buas dan para perampok. Kadang-kadang penggembala terbunuh ketika menjaga ternaknya. Begitulah juru selamat menjaga kawanan murid-muridnya. Ia berjalan mendahului kita. Ia telah hidup di dunia ini sebagaimana kita hidup. Ia menjadi seorang anak bayi, remaja, dan menjadi dewasa. Ia mengalahkan setan dan segala pencobaannya, supaya dengan demikian pula lah kita dapat menang. Ia mati untuk menyelamatkan kita. Walaupun sekarang dia berada di surga, tak sesaat pun dia melupakan kita. Ia akan mengawasi setiap domba dengan aman tentram. Tidak seorang pun yang mengikuti dia dapat direbut musuh besar itu. Seorang gembala mungkin memiliki 1000 domba, tetapi apabila seekor daripadanya hilang, dia tidak diam saja dengan yang sisa. Ia pergi mencari yang hilang itu. Ia pergi walaupun gelap gulita, melalui badai, gunung-gunung, dan lembah. Ia tidak pernah akan tinggal diam sampai domba itu ditemukan. Setelah ditemukan, domba itu diangkatnya di pangkuannya, membawanya pulang kembali ke kawanannya. Ia tidak bersungut-sungut karena mencari dengan susah payah, melainkan dengan gembira dia berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Lukas 15 ayat 4-7. Penjagaan gembala dan juru selamat itu bukan saja atas kawanan domba itu. Ia berkata, "Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Matius 18 ayat 11. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Lukas 15 ayat 7. Kita telah berdosa dan beredar-edar jauh dari Allah. Kristus mengatakan bahwa kita bagaikan domba yang tersesat jauh dari kawanan itu. Ia datang untuk membantu kita supaya dapat hidup tanpa dosa. Ini dikatakannya membawa kita kembali ke dalam rombongan itu. Apabila kita kembali bergabung dengan gembala,
berhenti berbuat dosa, Kristus berkata kepada malaikat surga, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Lalu nyanyian gembira menggema dari kor malaikat memenuhi segenap surga dengan kelimpahan iramanya. Kristus tidak mengemukakan kepada kita gambaran seorang gembala yang diliputi duka cita yang kembali tanpa domba. Inilah satu janji bahwa tak seekor pun dari domba yang tersesat dari kandang Tuhan yang dilalaikan. Tidak seorang pun yang ditinggalkan tanpa pertolongan. Setiap orang yang mau ditebus akan diselamatkan juru selamat dari kebuasan dosa. Biarlah orang yang berkelana jauh dari kawanan itu diberanikan hatinya. Gembala yang baik mencari engkau. Ingatlah bahwa tugasnya ialah menyelamatkan yang terhilang. Engkaulah. Bila mana engkau bimbang atas kemungkinan keselamatanmu, berarti meragu-ragukan kuasanya yang dapat menyelamatkan yang telah membeli engkau dengan harga yang tak ternilai batasnya. Biarlah iman menggantikan rasa kurang percaya. Pandanglah tangan yang telah ditembusi karena engkau, dan bersukacitalah dalam kuasa yang dapat menyelamatkan itu. Ingatlah bahwa Tuhan Allah dan Kristus tertarik kepadamu, dan bahwa semua penghuni surga turut serta bekerja demi keselamatan orang-orang yang berdosa. Ketika Kristus masih di dunia ini, Ia menunjukkan melalui mujizat keselamatan ada padanya. Dengan menyembuhkan penyakit jasmani, Ia menunjukkan bahwa Dia dapat menyingkirkan dosa dari dalam hati. Ia menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tuli, dan yang buta. Ia membersihkan orang yang menderita kusta, menyembuhkan yang lumpuh, dan orang-orang yang menderita pelbagai penyakit. Dengan perkataannya, setan pun dikeluarkan dari orang yang dirasuknya. Mereka yang melihat pekerjaan yang ajaib ini tercengang dan berkata, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lukas 4 ayat 36. Atas perintah Yesus, Petrus pun dapat berjalan di atas air, tetapi dia harus tetap memandang kepada Juru Selamat. Begitu pandangannya menjauh, mulailah dia bimbang dan tenggelam. Kemudian dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Dan Juru Selamat mengulurkan tangan hendak menarik dia. Matius 14 ayat 28-31. Karena itu, barang siapa yang berseru-seru kepadanya meminta pertolongan, tangan Kristus diulurkan untuk menyelamatkannya. Juru Selamat membangkitkan orang yang telah mati. Salah seorang daripadanya ialah anak janda di kota Nain. Orang banyak sedang mengusungnya ke kuburan waktu mereka bertemu dengan Yesus. Ia mengangkat anak muda itu dan menyerahkannya dalam keadaan hidup kepada ibunya. Lalu rombongan itu pun kembali ke rumah mereka dengan sukacita dan memuji-muji Allah. Putri Yairus pun dibangkitkan. Dengan perkataan pun Kristus membangkitkan Lazarus yang telah dikubur 4 hari. Dia dipanggil dari dalam kubur. Apabila Yesus kembali ke dunia ini, maka suaranya pun akan menembusi liang kubur dan berkata, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, menuju kemuliaan hidup kekal, dan mereka pun akan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Itulah pekerjaan yang ajaib yang telah dilakukan Tuhan selama tugasnya di atas dunia ini. Menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis, dia berbicara mengenai tugasnya ini. Yohanes dimasukkan dalam penjara dan merasa kecewa dan putus harapan. Kebimbangan merisaukannya. Apakah Yesus betul-betul Mesias? Ia telah mengutus beberapa murid-muridnya menanyakan kepada Juru Selamat, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Waktu utusan itu mendatangi Yesus, banyak orang yang berada di sekeliling dia yang disembuhkannya. Sepanjang hari murid Yohanes menanti-nanti, sementara dia bekerja tak mengenal lelah menolong orang yang menderita. Akhirnya dia berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Matius 11 ayat 3-5. Begitulah,
Selama 3,5 tahun lamanya, Yesus mengerjakan kebajikan. Waktunya tiba pekerjaannya selesai di atas dunia ini. Bersama-sama muridnya, dia harus pergi ke Yerusalem untuk dikhianati, dihukum, dan disalibkan. Demikianlah sabdanya sendiri digenapi. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4-6. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Riwayat Yesus bab 12, judulnya Gembala yang Baik. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Audio renungan kita pada hari ini diambil dari buku Riwayat Yesus bab 12 dengan judul Gembala yang Baik. Juru selamat menyebut dirinya sebagai seorang gembala, dan murid-muridnya disebut kawanan dombanya. Katanya, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yohanes 10 ayat 14. Yesus akan segera meninggalkan murid-muridnya, dan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan penghiburan kepada mereka. Bila mana ia tidak ada lagi di antara mereka, mereka akan mengingat perkataannya. Apabila mereka melihat seorang gembala menjaga kawanan dombanya, mereka akan memikirkan kasih juru selamat dan pemeliharaannya atas mereka. Di negeri itu, gembala tinggal bersama-sama kawanan ternaknya, baik siang maupun malam, baik di atas bukit-bukit batu maupun melalui hutan. Gembala itu membimbing mereka pada hari siang ke tempat yang berumput hijau dan nyaman di tepi sungai. Pada malam hari, dia menjaga mereka, mengawasi mereka dari binatang buas dan para perampok yang sering mengintai sangat dekat. Dengan lemah lembut, ia memeliharanya yang sakit dan lemah. Domba-domba yang kecil itu dibawanya ke pangkuannya, memeluknya. Betapapun besarnya kawanan itu, si gembala tetap mengenal setiap ternak. Ia memberi nama setiap ekor dan memanggil dengan nama masing-masing. Demikianlah Kristus, gembala dari surga, memelihara kawanan domba yang terpencar di seluruh penjuru dunia. Ia mengenal nama kita semua. Ia tahu betul rumah tinggal kita dan nama masing-masing dalam himpunannya. Ia begitu memperhatikan seseorang, seolah-olah tidak ada seorang yang lain pun di seluruh dunia. Gembala mendahului dombanya dan menghadapi segala mara bahaya. Ia menghadapi binatang buas dan para perampok. Kadang-kadang penggembala terbunuh ketika menjaga ternaknya.
Begitulah juru selamat menjaga kawanan murid-muridnya. Ia berjalan mendahului kita. Ia telah hidup di dunia ini sebagaimana kita hidup. Ia menjadi seorang anak bayi, remaja, dan menjadi dewasa. Ia mengalahkan setan dan segala pencobaannya, supaya dengan demikian pula lah kita dapat menang. Ia mati untuk menyelamatkan kita. Walaupun sekarang dia berada di surga, tak sesaat pun dia melupakan kita. Ia akan mengawasi setiap domba dengan aman tentram. Tidak seorang pun yang mengikuti dia dapat direbut musuh besar itu. Seorang gembala mungkin memiliki 1000 domba, tetapi apabila seekor daripadanya hilang, dia tidak diam saja dengan yang sisa. Ia pergi mencari yang hilang itu. Ia pergi walaupun gelap gulita, melalui badai, gunung-gunung, dan lembah. Ia tidak pernah akan tinggal diam sampai domba itu ditemukan. Setelah ditemukan, domba itu diangkatnya di pangkuannya, membawanya pulang kembali ke kawanannya. Ia tidak bersungut-sungut karena mencari dengan susah payah, melainkan dengan gembira dia berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Lukas 15 ayat 4-7. Penjagaan gembala dan juru selamat itu bukan saja atas kawanan domba itu. Ia berkata, "Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Matius 18 ayat 11. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Kita telah berdosa dan beredar-edar jauh dari Allah. Kristus mengatakan bahwa kita bagaikan domba yang tersesat jauh dari kawanan itu. Ia datang untuk membantu kita supaya dapat hidup tanpa dosa. Ini dikatakannya membawa kita kembali ke dalam rombongan itu. Apabila kita kembali bergabung dengan gembala, berhenti berbuat dosa, Kristus berkata kepada malaikat surga, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Lalu nyanyian gembira menggema dari kor malaikat memenuhi segenap surga dengan kelimpahan iramanya. Kristus tidak mengemukakan kepada kita gambaran seorang gembala yang diliputi duka cita yang kembali tanpa domba. Inilah satu janji bahwa tak seekor pun dari domba yang tersesat dari kandang Tuhan yang dilalaikan. Tidak seorang pun yang ditinggalkan tanpa pertolongan. Setiap orang yang mau ditebus akan diselamatkan juru selamat dari kebuasan dosa. Biarlah orang yang berkelana jauh dari kawanan itu diberanikan hatinya. Gembala yang baik mencari engkau. Ingatlah bahwa tugasnya ialah menyelamatkan yang terhilang. Engkaulah. Bila mana engkau bimbang atas kemungkinan keselamatanmu, berarti meragu-ragukan kuasanya yang dapat menyelamatkan yang telah membeli engkau dengan harga yang tak ternilai batasnya. Biarlah iman menggantikan rasa kurang percaya. Pandanglah tangan yang telah ditembusi karena engkau, dan bersukacitalah dalam kuasa yang dapat menyelamatkan itu. Ingatlah bahwa Tuhan Allah dan Kristus tertarik kepadamu, dan bahwa semua penghuni surga turut serta bekerja demi keselamatan orang-orang yang berdosa. Ketika Kristus masih di dunia ini, Ia menunjukkan melalui mukjizat keselamatan ada padanya. Dengan menyembuhkan penyakit jasmani, Ia menunjukkan bahwa Dia dapat menyingkirkan dosa dari dalam hati. Ia menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tuli, dan yang buta. Ia membersihkan orang yang menderita kusta, menyembuhkan yang lumpuh, dan orang-orang yang menderita pelbagai penyakit. Dengan perkataannya, setan pun dikeluarkan dari orang yang dirasuknya. Mereka yang melihat pekerjaan yang ajaib ini tercengang dan berkata, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lukas 4 ayat 36. Atas perintah Yesus, Petrus pun dapat berjalan di atas air. Tetapi dia harus tetap memandang kepada juru selamat. Begitu pandangannya menjauh,
Mulailah dia bimbang dan tenggelam. Kemudian dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan juru selamat mengulurkan tangan hendak menarik dia. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Karena itu, barang siapa yang berseru-seru kepadanya meminta pertolongan, tangan Kristus diulurkan untuk menyelamatkannya. Juru selamat membangkitkan orang yang telah mati. Salah seorang daripadanya ialah anak janda di kota Nain. Orang banyak sedang mengusungnya ke kuburan waktu mereka bertemu dengan Yesus. Ia mengangkat anak muda itu dan menyerahkannya dalam keadaan hidup kepada ibunya. Lalu rombongan itu pun kembali ke rumah mereka dengan sukacita dan memuji-muji Allah. Putri Yairus pun dibangkitkan. Dengan perkataan pun Kristus membangkitkan Lazarus yang telah dikubur 4 hari. Dia dipanggil dari dalam kubur. Apabila Yesus kembali ke dunia ini, maka suaranya pun akan menembusi liang kubur dan berkata, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, menuju kemuliaan hidup kekal, dan mereka pun akan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Itulah pekerjaan yang ajaib yang telah dilakukan Tuhan selama tugasnya di atas dunia ini. Menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis, dia berbicara mengenai tugasnya ini. Yohanes dimasukkan dalam penjara dan merasa kecewa dan putus harapan. Kebimbangan merisaukannya. Apakah Yesus betul-betul Mesias? Ia telah mengutus beberapa murid-muridnya menanyakan kepada Juru Selamat, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Waktu utusan itu mendatangi Yesus, banyak orang yang berada di sekeliling dia yang disembuhkannya. Sepanjang hari murid Yohanes menanti-nanti, sementara dia bekerja tak mengenal lelah menolong orang yang menderita. Akhirnya dia berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Matius 11 ayat 3-5. Begitulah, selama 3,5 tahun lamanya, Yesus mengerjakan kebajikan. Waktunya tiba pekerjaannya selesai di atas dunia ini. Bersama-sama muridnya, dia harus pergi ke Yerusalem untuk dikhianati, dihukum, dan disalibkan. Demikianlah sabdanya sendiri digenapi. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4-6. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Riwayat Yesus, bab 12, judulnya Gembala yang Baik. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.